Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza di Project Review dan kembali kita ngomongin soal Samsung karena memang masih baru, produknya banyak dan ini dia adalah TWS terbaru mereka yaitu Galaxy Buds 2 ya. Ini baru diluncurin barengan dengan Flip sama Fold yang baru. Dan kalau dilihat dari positioningnya, TWS ini sebenarnya bukan kompetitornya Galaxy Buds Pro, tapi dia pelengkap sih. Jadi kalau misalnya dibikin kasta-kastaan, yang Pro masih di atas, Buds 2 ini di bawahnya. Dilihat dari tempatnya, ini adalah TWS ketiga dari Samsung dengan case yang bentuknya kotak. Pertama ada Galaxy Buds Live, terus ada Galaxy Buds Pro, dan sekarang ini adalah Galaxy Buds 2. Namun, satu hal yang langsung membedakan dengan yang sebelum-sebelumnya adalah finishing luarnya, di mana Galaxy Buds 2 tampil glossy dengan warna putih. Oh ya, Samsung Galaxy Buds 2 terlepas dari pilihan warnanya, kita mau pilih warna apa, case-nya semua itu warna putih di luar, sedangkan yang beda baru di dalamnya seperti ini. Walaupun ya awalnya saya ngelihat kayak agak aneh gimana gitu, tapi setelah sehari-hari dipakai ternyata skema warna ala panda gini oke juga buat saya. Di bagian depan masih ada lampu indikator, terus di bagian belakang ada port USB-C untuk ngecas. Fitur wireless charging juga masih ada tentunya, jadi mau pakai kabel atau enggak semuanya bebas. Terus untuk buds-nya, secara bentuk kalau dibandingkan sama yang Pro langsung kelihatan bedanya. Selain itu, secara ukuran juga ini lebih kecil dan kerasa ringan banget pas dipakai. Jadi bener-bener kalau udah dipasang itu nggak berasa. Kombinasi yang oke banget khususnya bagi user yang nggak seneng dengan fitting TWS yang terlalu sesak atau mungkin punya kuping yang kecil. Dipakai sehari-hari nyaman banget, entah buat di rumah dengerin musik atau mungkin video call, meeting sepanjang hari, atau bepergian sampai olahraga, semuanya oke. Dengan catatan kita memakai tip atau ujung buds yang pas. Jadi kalau misalnya Buds Pro ya yang ini tuh fittingnya lebih kencang, lebih rapet, bahkan untuk sebagian orang ya, ada sebagian orang yang ngerasa bahwa itu nggak nyaman untuk dipakai berlama-lama. Nah, Galaxy Buds 2 ini menawarkan solusinya karena memang dia lebih light, lebih enteng, dan lebih kecil. Tapi sebenarnya ini juga nggak sempurna karena dari sertifikasi, Galaxy Buds 2 ini sedikit lebih di bawah karena dia hanya ada IPX2, di mana itu hanya splash proof dengan air. Jadi kalau misalnya cuma kecipratan, keringatan olahraga mungkin masih oke, tapi kalau keguyur, misalnya kehujanan yang gede banget, nah itu dia nggak dianjurin. Kemudian kita ngomongin soal kualitas audionya. Galaxy Buds 2 ini bisa dibilang sebenarnya punya karakteristik yang mirip-mirip dengan Galaxy Buds Pro karena memang secara spesifikasi sama-sama dual driver, tapi sedikit di bawah sebenarnya, satu tingkat lah di bawah Galaxy Buds Pro. Saya emang bukan seorang audiophile, jadi emang denger lagu tuh biasanya cuma dari Spotify, YouTube Music, atau Apple Music lah ya. Tapi kalau dari yang saya denger, ini high-nya nggak terlalu ngecering gimana, tapi masih oke. Mids-nya juga oke ya, bagus. Sedangkan untuk low-nya atau bass-nya itu emang nggak se-powerful yang lain ya. Misalnya dibandingkan Galaxy Buds Pro atau mungkin TWS lain yang lebih fokus ke bagian itu. Jadi misalnya kamu adalah user yang kira-kira mencari TWS untuk dengerin lagu yang jedak-jeduk, mungkin ini kurang cocok ya, tapi emang paling enak dengerin sendiri supaya tahu rasanya. Tapi di luar itu semua, kalau menurut saya, buat sebagian besar user, apalagi yang beli Galaxy Buds 2 ini pakai voucher hasil pre-order, kemarin kan dapat voucher tuh untuk beli produk Samsung lainnya. Kalau menurut saya sih bakal tetap enjoy aja pakai Galaxy Buds 2 ini. Selain buat kualitas audio untuk kita mendengar di masa seperti sekarang, tentunya mikrofon itu penting banget. Nah, Galaxy Buds 2 ini dia punya dua outer mic sama satu inner microphone di bagian tersebut. Dan untuk hasilnya, langsung aja saya akan coba tes. Di sini saya pairing dengan Galaxy Z Fold 3. Langsung coba kita dengar. Ini suaranya abis ini adalah yang kamu bisa dengarkan dari Galaxy Buds 2. Abis itu nanti saya pindahin ke Galaxy Buds Pro. Ini saya coba pakai voice recorder aja yang ada di sini. Dia kan otomatis langsung kedetek ya. Di sini dia pakainya TWS-nya apa, langsung kedetek. Sebentar. Oke, use Bluetooth mic when available. Ini langsung ada tulisannya pakai Galaxy Buds 2. Dan ini dia adalah tes audio dari mikrofonnya Galaxy Buds 2. Seperti ini suaranya. Jadi misalnya kamu pakai meeting atau segala macam, hasilnya seperti ini. Kita cukupkan dulu dan sekarang coba saya pindahin ke Galaxy Buds Pro ya. Kita akan coba lihat, kita dengar perbedaannya. Ini situasinya indoor ya. Mungkin nanti kalau sempat saya bikin outdoor juga untuk perbedaan hasilnya.
Oke ya, ini baru connect. Tadi ada sedikit kesalahan setting. Dan ya, ini dia kualitas audio yang bisa kamu dengarkan dari mikrofonnya Galaxy Buds Pro di kondisi yang sama seperti Buds Pro tadi. Jadi okean mana menurut kamu kualitas mikrofonnya? Tulis saja pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Lanjut, kita sekarang lihat softwarenya. Tadi kan udah hardware semua. Galaxy Buds 2 tentunya masih bisa di-connect dengan Galaxy Wearable Samsung. Fitur-fitur yang dikasih masih oke banget, tapi kalau saya lihat sini cukup banyak yang dikurangi dari versi Pro. Seperti contoh, untuk ambient sound, Galaxy Buds 2 hanya ada 3 opsi, sedangkan Galaxy Buds Pro itu ada 4. Lalu untuk noise cancelling, Buds Pro bisa pilih intensitasnya mau high atau low, sedangkan Buds 2 nggak ada pilihannya. By the way, untuk performa dari active noise cancellation-nya sebenarnya masih sama baik sesuai ekspektasi dan cukup banget untuk ngeblok suara dari luar seperti pengumuman stasiun di kereta atau MRT. Jadi ya sekalipun di sekitar berisik, mungkin kita lagi bepergian atau segala macamnya, pakailah ANC sesuai dengan situasinya. Lanjut masuk ke bagian setting, Buds 2 di sini nggak ada voice detection seperti Buds Pro yang akan mengecilkan suara ketika kita mencoba ngomong dengan orang lain ketika juga lagi pakai Buds. Yang ini sebenarnya kalau buat saya nggak bisa dibilang minus karena saya juga nggak 100% senang dengan fitur yang tadi. Satu hal lagi yang nggak ada di Galaxy Buds 2 adalah 360 audio yang bisa dibilang semacam spatial audionya Samsung. Nah itu nggak ada di sini. Terakhir untuk baterainya, Samsung ngeklaim kalau Galaxy Buds 2 bisa bertahan 5 jam dari sekali full charge ya, 5 jam pemakaian dengan active noise cancellation-nya dinyalain. Dari percobaan saya sebenarnya ini klaimnya hampir mendekati saya dapat itu bisa sekitar 4 jaman. Jadi sebenarnya udah cukup lama ya untuk case atau contoh pemakaian yang gampang, misal saya pakai untuk ini, pakai dengerin kemarin ya nonton Money Heist yang terakhir itu dari episode 1 sampai habis. Nah, baterainya Galaxy Buds 2 ini masih sisa banyak. Jadi overall, sebenarnya ini adalah TWS yang oke sekali, secara harga udah bagus, fitur-fiturnya juga lengkap meskipun yang pastinya masih kalah dibandingkan yang Galaxy Buds Pro. Tapi sebenarnya yang bikin saya agak bingung ini adalah pricingnya, harganya. Saya nggak ngomongin harga retail karena kalau secara retail, Galaxy Buds Pro ini kita lihat di website Samsung masih 2499 ya, masih 2 jutaan harganya, sedangkan ini adalah TWS yang dihargain 1 komaan. Galaxy Buds 2 ini 1,699 kalau saya nggak salah lihat. Nah, itu harga retail ya, tapi kalau kita masuk ke marketplace, banyak sekali yang menjual Galaxy Buds Pro di angka 1,8, 1,7 ya. Jadi bedanya dikit, tapi kamu mendapatkan fitur yang lebih banyak seperti misalnya voice detection, ada tadi ambient sound yang pilihan lebih banyak, 360 audio dan segala macamnya. Tapi ya sebenarnya di sini kalau saya lihat Samsung mencoba menawarkan fitting yang lebih enak dengan Galaxy Buds 2 ya. Memang lebih nyaman dipakai, itu enak banget, nyaman dipakai berlama-lama. Jadi emang ya terserah pilih yang mana, kamu mencari fitur yang lebih lengkap, suara yang mungkin lebih oke, atau lebih memilih ya mungkin kualitas audionya cukup ya, cukup enak juga, sebenarnya nggak cukup sih, enak juga tapi walaupun nggak kayak yang Pro, tapi punya fitting yang lebih enak untuk dipakai berlama-lama. Nah itu pilihannya. Keduanya adalah TWS yang oke, jadi mau pilih yang mana? Silakan sesuai preferensi masing-masing. Galaxy Buds 2 oke, Galaxy Buds Pro juga oke. Jadi kalau kamu tertarik akan salah satunya, semua linknya udah ada pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu untuk review singkatnya Galaxy Buds dari Samsung. Terima kasih banyak telah nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.